مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال وبتهم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي نبينا الآمر الناحي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والآل والصحب ثم التابعين وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa zawji wal ahli bait ansari Sayyidina Muhammad Ahmad bin Isa al-Baqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Salim Mafurim Sadatina Sufiyatil Muhaqqiqin wal ulama'il amir Muhammad Muhaddisin aina makanu min masyari mahususan Sadatina Abi Bakar Umar Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wal ma'la Syubaika wal Baqi wal uhud wal tanzam al hadramaut anallahu yadu alina min barakatihim wa anarihim fid din akhirah wa sallallahu zakafat al-ulia min tanah Jawa Sumatera kalimat ya Madura Bali Lombok wa usulnya berkawatusan Amr Hazza min ahli majlis ta'li tangga mutiara wa usulihim wa zakarna fil qirtas wa fil mazkur fi hadhihi al-lailah anallahu yaj'al qabrahum rawdah min al-jannah say'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du wa bisanadil mutil imamil muallif rahimahullah wa adaman afi barakati ulumi wa bikum fitrina amin qala qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli nasrul futuh wal munuh war rusuh wa taubatan nasu wa salahal jasir ruh qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimin al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin wallazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa yaghfiru dzunuba illa Allah walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wa qala ta'ala inna iddatas syuhuri Allah isna asasa kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
nikmatani maghbunun fihima katsirun nas asyiha wal farah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Bapak Ibu Majelis Taklim Tetangga Mutiara yang insyaallah semua dalam berkah Allah Subhanahu wa taala, para masyayikh, para sepuh, para orang tua, insyaallah pada panjang umur, sehat walafiat, berkah ekonomi kita, berkah usaha kita, berkah lapangan kerja kita, jaringan keluarga sakinah, mawaddah rahmah, anak-anak kita jadi yang soleh dan soleha, yang sudah pulang ke rahmatullah, keluarga kita, famili kita, saudara kita, orang tua kita, bil khususil khusus, pimpinan Majelis Taklim, tetangga Mutiara, dari Ustaz Abu Zad dan teman-teman yang lainnya. Insya Allah Allah terima amal ibadahnya, Allah maafkan kesalahannya, Allah ampunkan dosanya, Allah jadikan kubur mereka radhah min riyadil jannah. Yang kurang sehat pada malam hari dengan berkah Majelis Taklim yang kita bina, yang kita adakan, yang kita laksanakan semua, insya Allah. Yang kurang sehat Allah angkat sehat walafiat, dan yang punya hajat insya Allah di bulan yang mulai Rajab, insya Allah datang Sya'ban, datang Ramadan, insya Allah Allah luluskan hajat kita, hajat zahiran wa batin, amin ya rabbal Majelis Taklim Tang Mutiara akhi fillah Ustaz Ahmad Ubaidillah, ya, yang insya Allah mudah keluarga besar dari Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Asmawi, orang tua kita Bapak Ais Sukatmo, Bapak RW kita yang baru, Pak siapa tadi namanya? Pak Irfan, ya, Pak Irfan, mata salah itu berkah Allah, Ustaz Sabidi, Ustaz Syarif, Agus dan yang lain ya tentunya yang terkait dalam kegiatan Tetangga Mutiara. Insya Allah malam hari ini semua doa kita diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Puji syukur Allah, sallallahu Nabi kita Muhammad sallallahu. Selalu baik malam ini nggak baca kitab dulu ya. Kenapa? Karena udah tinggal terakhir soal ini. Ya, terakhir kan terakhir ya. Ya, karena bulan Januari, besok Februari udah puasa. Ya, tanggal 13 nih susah. Sabar baca kita bab nikah, pas bab nikah masalahnya nih. Ya, kalau nanti nikah dan nafsu nikah lagi tuh masalahnya ya. Enggak sering udah cat di apa skip dulu deh ya. Bisa sebidin ya, bab nikah masa nanti karena keutamaan nikah pada maju lagi. Masya Allah, padahal di jalan agak-agak. Insya Allah ya. Jadi berkaitan dengan kita bulan mula bulan Rajab, yang insya Allah nanti Pak lagi bulan Sya'ban. Jadi hari ini ya Pak Sarizat, wah ini udah terakhir ya Ustaz Ubay ya. Gak apa besok Ustaz ini nih. Ustaz Judi ya. Pas bulan Februari kan. Saya takut tanggal berapa jatuhnya dia? Oh, kedua ya. Awal bulan ya. Ya nanti gampang deh ya insya Allah ya. Hadirin kalian, nggak terasa perjalanan luar biasa. Penutup 2024 musibah Masya Allah. Kita di Indo, terus wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan lain sebagainya. Pak Heru, bukan main. Kemarin jalur menuju Pelabuhan Ratu, Masya Allah, digempur habis dengan banjir yang luar biasa. Yang nggak ada nilai harga rumah, harga mobil nggak ada di bawah semuanya. Ujian di Indonesia baru bagian wilayah saja. Bandung Selatan begitu juga, Cianjur begitu juga. Kemarin Masya Allah, kita sedih lihat saudara kita. Jangan kata begitu, rumahnya hancur. Rumahnya hancur, tanahnya di bawah air. Jadi mau bikin susah, dia bikin rumah lagi. Tanahnya hilang. Ya, tanahnya hilang, coba lihat. Masya, tapi Allah kasih gambar lagi sama Bapak Ibu sekalian. Belum seberapa ente Indonesia katanya. Kemarin Cianjur ini belum seberapa. Amerika sekarang? Allah, negara kiamat beres. Saya bilang negara kiamat ini, Masya Allah. Semua, jangan kata rumah kecil, gedung bertingkat yang boleh kata 60 tingkat, 80 tingkat, semua udah kayak kembang api. Innalillahi wa inna ilaihi. Percis kayak peristiwa terjadi tsunami di Aceh. Porak-poranda kalau Aceh dengan air, kalau dengan apinya. Tapi ada keistimewaan luar biasa. Apa? Aspal semua pada angus, pada lumer, tapi pohonan yang di samping kagak ngape-ngape tuh. Pohonan kagak angus, kagak kering, biasa aja dia. Lihat, api kenal pohonan, saudara. Siapa permainannya? Zul Jalali wal. Tuh. Jadi kalau udah gampang kan dalam satu ayat Allah katakan,
Apa amina ahlul qura ayyatiya ba'suna bayatan wa hum naimun. Adakah Anda merasa aman, penduduk negeri? Siapapun Anda, negeri apapun Anda, tuh. Ayyatiya bahkan akan datang musibah, bencana kami, kata Allah. Malapetaka dari kami, bayatan di waktu malam, wahum naimun. Lagi pada lagi tidur, ketiban tingkat, enak gak kira? Masa? Tiban bangunan, tiban coran. Oh, masa? Nah ini kata Anda merasa aman. Ibadah tidak, zikir tidak, wirid tidak, hidup bersama dengan kesenangan, dengan hura-hura. Enggak ada yang kepada Allah SWT. Malam itu dia tidur, dia hantam bencana. Ya, dihantam bencana. Apakah itu kebakaran, apakah itu angin puting beliung, apakah itu banjir bandang, apakah itu gempa. Masa? Siapa yang ingin lagi tidur? Tahu rumah retak, tingkatnya rubuh, dia ketiban segitu, orang berasa juga segitu, berasa juga. Masya itu Pak RW. Nah, kata Allah seperti itu. Nah inilah pertahanan kondisi yang disebut bencana balsibah. Tetangga Mutiara masih mau bikin pengaji. Tuh kuncinya Ustaz Mami itu. Ya, jadi nggak remeh biar begini, Masya Allah. Ya, ngaji mah Ustaz Mami biar mau banyak sedikit nggak apa-apa. Yang penting pulang Ustaz dikasih. Begitu. Benar nggak urusan? Ustaz Sabirin, Ustaz Ubay, benar nggak? Ustaz nggak urusan, Ustaz jangan mau banyak, mau apa, yang penting pulang ada Ustaz Ubay, itu aja kalian. Yang lain Ustaz Saril biarin aja. Yang penting Ustaz Ubay, kalau Ustaz Ubay kagak ada, kita bingung pulang, boleh lewat mana nih begitu kalian. Nauzubillah min. Itu aja, Masya Allah. Nah ini yang mesti pemerintah bersyukur. Aduh, nah yang sekarang bikin musibah lagi, penghinaan Habib, cocok Nabi, benci sama Habib, nauzubillah min. Kalau kan dia benci Habib, udah buang Habibnya, tapi dia ulama, kiai, ustad. Mual, udah pakai, jangan bilang Habib enggak, jangan Habib ini. Wah, karena ada Habib langsung orang yang benci, total langsung orangnya. Jangan nggak boleh begitu. Masih banyak mesti kita atasi. Ya, kita benci ulama, benci kiai, baru nauzubillah min. Ya sementara laut di pagar 30 kilo kagak ada yang tahu. Bajikan mau, ya laut di pagar 30 di pagar buat apaan tuh pagar tuh? Ukuran. Nanti diuruk, disedot air, timbul lagi, bangun bangunan PIK 2, yang punya siapa? Cek lagi. Kita jongos. Masuk aja itu kagak boleh daerah situ. Kita pribumi, kita yang punya, masuk kagak boleh. Yang jaga begitu, Belanda buluk. Belanda buluk. Orang Indonesia yang lalu Belanda, itu Belanda buluk. Nauzubillah min. Allahu Akbar. Itu Belanda buluk kalau istilah kiai pidato tuh. Belanda buluk loh. Maksudnya nggak pantas jadi Belanda gitu. Belanda buluk pantas. Lo buluk begitu kalian. Allahu Akbar. Nah ini buktinya. Maka kata Allah silakan. Mau anda nisa lihat. Ini karena nggak zikir, nggak ngaji, ibadah. Ya Allah. Apa sama mah. Kalau anam balhumadol. Laksana minta bagian kita, bagian binatang. Bahkan lebih sesat. Lebih binatang. Nggak bayang. Nggak jadi masalah. Kita nggak bayang. Punya otak. Punya tuh jamaah. Ini contohnya. Masya 22 Desember 24 habis Indonesia dihajar. Ya, miskin daerah sono semuanya, hancur rumahnya. Mobil dia bawa air tahu kemana, sampai di mana tuh mobil tahu dah tuh. Ya, yang untung yang terakhir dapat mobil tuh. Ya di Kalimantan tuh numpuk bawa langsung, hanyut tuh mobil. Masya, yang terakhir di ujung yang dapat mobil dia tuh. Ngimpi dapat mobil, besok, wah mobil siapa nih? Ya tapi dananya puluhan juta buat buka karpetnya, kabel-kabelnya, body semuanya. Kenapa? Pembenahan lagi. Masya. Tuh, kita baru air, tapi di Amerika bukan air lagi, neraka, saudara. Ustaz ngeliat, ya Allah, di sono api. Itu yang repot yang di gedung tingkat itu tuh. Kalau dari bawah ada dibakar, bagaimana larinya? Ya, nah kita Tanah Abang aja tuh. UEB itu tingkat berapa? 109 lantai itu. Tuh UEB ya, tuh di dekat Bepak Sound depan dikit yang baru jadi. Itu 109 lantai. Paling tinggi itu. Paling tinggi. Jadi Amerika semuanya sekarang miskin luar biasa. Mau nolong temennya nggak bisa. Kenapa? Gue sendiri susah. Mau kasih baju temennya, gue sendiri nggak punya baju. Ya, dia mau jajan kagak ada tempat belanja. Dia mau beli ini kagak ada yang jual, kebakaran semuanya.
Dia mau jelas, duitnya kagak, duitnya kebakaran juga di rumahnya. Ya di banknya kebakaran, habis nih hari. Coba lihat tuh, kalau Allah mau berkehendak. Api pakai lompat begitu kayak kodok. Api begitu, lompat sana, kebakar sana, lompat sana, habis semua dikepung. Oh, innalillahi wa inna ilaihi. Tuh, mau kan walaupun begitu kita kesian orang hamba Allah juga, cuman hamba Allah umatan dakwah, umat yang harus kita dakwah terus, tapi kan kesian walaupun kesian kita. Orang kan miskin kesian juga gitu. Enggak teh? Tapi lagunya buana. Sekarang baru kelihatan. Ayo apa yang ente punya sekarang? Persenjataan kalian habis, perbandaran habis, semuanya habis. Ya, sulit mengatasi pemerintah. Paling-paling bantuan dari berbagai negara. Masuk lagi negara yang berkembang, bantuin dia. Udah dibantuin, dipegang lagi, comot lagi, nggak bekutik, nggak beku. Tuh, begitu kan ya, nih permainan Allah luar biasa. Ya tinggal peringatan, ini namanya apa istilahnya? Wah, ini alam lagi boleh alam boleh aja. Tapi Allah lagi tegar, begitu gampangnya, masya Allah. Dari mulai Hollywood bacaan yang hebat, dia bakar Hollywood sama sanggup bakar. Di atas gunung, kalimat Hollywood, dia bakar orang, sampai siapa yang bakar itu? Orang tinggi di atas bacaan Hollywood, kok api bisa bakar gitu? Siapa yang bakar? Kalau bukan kekuatan yang luar, mang ini makanya tangga muatiara begitu nih Ustaz Zabidin, alhamdulillah. Ya, masih mana mau ngaji, alhamdulillah. Ya Allah, yang udah pada pulang banyak, yang masih nungguin pulang banyak. Ya, yang udah pulang banyak, yang bakalan nyusul banyak juga. Masa coba nih, masya Allah. Ini biar kelihatan ini kelihatan ringan. Waduh, nilainya masa ini yang Allah redho. Allah ada uzkurullah zikran kasih bu tuh bu ya. Ibu-ibu pada kemana tuh mulai berkurang ya. Ibu-ibu ya, besok amplopin semua ibu, insya Allah maju lagi dia. Ya, insya Allah. Itu di waktu malam, hati-hati. Kalau Anda tidak baca bacaan, nggak zikir, Allah. Itu di Amerika jadi masalahnya jam sekarang lucu begitu. Aspal pada kalau bahasa kita apa namanya tuh meleleh karena api panas. Nah kita mau jalan mana? Ya sekian banyak tapi yang antik, anehnya punan gak ada angus. Arti banyakan yang benar-benar nggak apa-apa. Walau sebagian ada, tapi ada berapa punan taman kagak angus. Kali daunnya gitu kena panas enggak. Di situ kekuasaan Allah Subhanahu. Biar api berkecamuk, tapi buat punan Allah kasih sejuk. Jadi nggak sedikit pun hawa panas nyentuh punan. Tuh di situ. Nah ini maksudnya buat buka pola pikir mereka. Ada apa begini? Kok punan yang begitu kan lemah, kok nggak apa-apa? Ngapa gedung habis semuanya? Mobil itu rumah Amerika, saudara. Itu standarnya 100 miliar satu rumah. Satu rumah 100 miliar satu rumah. Begitu suami ya. 100 miliar ditambus semua itu baru rumah doang 100 miliar. Belum mobil-mobil mereka yang Ferrari, yang Lamborghini. Wah, mobil hebat semuanya Amerika. Ya. Belum lagi yang motor-motor gede, motor apa? Hari itu, masya Allah pamerin, masya Allah. Hari semua berapa ratusan Harley, berbagai macam dia punya modelnya karena penampilan semuanya, masya. Wah, sampai yang naikin perempuan kagak pakai baju, celana dalam doang. Masa? Kau usah lihat kata orang. Kata orang, gua kagak ngeliat begitu. Masa? Ya perempuan bonceng, cuma pakai celana doang sama atasan doang. Enggak ada lagi udah. Sekarang mau berenang. Innalillahi wa inna sekarang dihajar sama Allah. Ayo mau kemana coba? Ya belum dandan aspal, belum gendung, belum orang, belum ekonomi hancur semuanya. Kalau Allah mau balas seperti itu jam sekalian. Ya, tapi tinggal bicara urusan Allah, tinggal dia berpikir. Ngaji oga, zikir oga, maksiat mau Allah. Apa amin ahlul qura ayatiya ba'suna duhan wahum yal'abun. Adakah Anda merasa aman kata Allah, wahai penduduk negeri, wilayah, lingkungan dan lain sebagainya, bahwa akan datang bencana dari Allah di waktu pagi, duhan, di waktu duha. Wahum yal'abun, Anda lagi senam, lagi olahraga, lagi begini, baik zikir kagak, wala duha, wala isrok, wala subuh, senam, lari pagi, skipping, macam-macam. Datang bencana di waktu duha. Wahum yal'abun, Anda lagi asing berolahraga, datang bencana.
Tahu-tahu tanah ambles, masuk semua. Mau bilang apa coba? Tuh, hadirin kaum muslim yang rahimakumullah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, pentingnya majelis taklim begitu. Mengkanter bala, bala. Masya Allah, luar biasa. Mungkin mutiara terus rawat ya. Senawi rawat terus sampai biarin ya. Kita mengaji nggak usah yang Allah kasih buka hidayat, silakan datang. Yang kagak mau kita jangan kata apa biar mungkin dia sibuk, dia repot atau sakit, lepasin aja. Jangan pakai kita ada suuzon, buruk sangka sama dia. Yang nggak datang biarin aja. Begitu jangan bilang, oh ya mau kagak doyan ngaji, begitu ngomongnya. Ya kan begitu ngomong tadi itu ya, maksudnya, ya mama dia kagak doyan ngaji. Yang dia yang dikatain denger tuh, baru denger. Lalu ngaji doang, pakai kagak. Nah, seru nggak urusan? Cakep urusan deh. Kita ngatain, lu kagak doyan ngaji, dia denger, dia jawab. Lu ngaji rajin, pakai kagak. Emang kenapa? Kotak amal lu diemin begitu ngomongnya. Nah kan dia repot urusan. La haula wala quwata illa billah. Tasbih mah cakep subhanallah. Wah, gila. Masya Allah. Itu namanya jangan biarin aja nanti nasakal hidayah kita minta hidayah. Dan kaum muslimin rantu kalau guru apapun makanya guru juga menghias, masya Allah. Guru tuh berupaya bukan main guru aja Ustaz Ubay. Guru malam berobat. Berobat malam guru. Berobat ya berobat dekat pada Allah, mintain jamaah biar sehat afiat. Begitu. Zohiron wabatina, tugas guru tengah malam tuh Ustaz Zabidin. Bangun jam 3, dia nangis tuh guru banyak pikiran. Ngapa begini semuri nggak ada pikiran, begitu. Masya Allah. Jadi tugas guru dia dekat dirinya biar betul-betul murni ya dalam redha Allah. Begitu maksudnya. Jadi jangan guru jadi reman juga, jangan. Ada reman guru jangan cuma di majelis taklim kelihatan guru, di luar nggak kelihatan. Jangan. Malam kita berobat sama Allah Subhanahu papirru ilallah, lari kepada Allah. Tuh Bapak sekalian. Tugas apa? Mohon munajat minta. Ya. Allah bihaqi sallallahu alaihi Muhammad barik arzaqo ahla majlis. Tuh. Barik arzaqo ahli majlis tetangga mutiara. Rizqan wasi'an mubarakan wa anta radin anhum ya Allah. Tuh begitu sesuai guru. Tengah malam tuh jam 3 diangkat. Akhirul lail sepertiga mah dia minta begitu. Ya Allah berikan tetangga rezekinya pada berkah. Yang urusan, yang dagang, yang ini minta begitu. Gas Ustadz begitu. Bukan molor mulu Ustadz, bukan. Tengah malam berobat dia. Masya Allah. Baca lagi amalan guru sekumpul. Ya zal jalal ikram. Ya zal jalal wal. Tuh guru sekumpul amalan tuh. Martapura tuh. Kayak Zaini Abdul Ghani. Guru sekumpul sama itu. Itu amal ya zal jalal wal. Ibu, bapak kalau biasain setiap hari baca 100 kali. Ya zal jalal maka Allah akan kasih kemudahan-kemudahan. Sebagaimana guru sekumpul baca itu. Lihat kemarin 4 juta lebih yang hadir haul beliau di Martapura. Orang sana berangkat nggak usah bayar sini. Ada yang berangkat nggak? Dulu Abah biasa berangkat marhum tuh. Ya rajin sana, masya Allah. Kenapa Ustaz nggak berangkat kemarin? Ongkosnya kagak. Itu doang masalah kalian. Yang pesawat 1 juta sekali jalan. Pulang pergi 2 sendiri. Kalau berdua 4 juta kena. Kesononya baru lagi. Dan tapi buat makan jangan pakai bingung. Karena setiap kampung di sono, masyarakat sana sudah menyiapkan jamuan buat tamunya guru sekumpul. Jadi satu kampung itu siap masak, ngolah apapun, kita makan di warung atau di rumah mereka tanpa bayar. Kenapa? Mau dibayar mereka nolak. Mau dibayar? Lah. Kami sengaja jamu tamu guru sekumpul pengen dapat berkah dari Allah dan dari guru. Begitu. Bensin motor dibeliin. Bensin berapa Pak? Berapa liter? 3 liter. Isin 3 liter. Deh jalan Pak. Kagak bayar bensin di sana. Dengan staf panitia yang ada, sekumpul situ, kampung, semua pada bensin dikasih Pak. Ngopi, jus, es, apapun di warung, Mak, kagak ada bayar. Minum jus silakan. Minum kopi silakan. Selesai. Enggak berangkat silakan. Allahu Akbar. Sampai ada yang hadir di guru sekumpul itu berapa Pak Sumanto? Pak Sabidin? 4 kilo. Enggak bisa masuk. Jadi jarak dari makam ke dia duduk 4 kilometer. Jauh nggak kira-kira? Nah kan jauh banget 4 kilometer. Masih di mana tuh makamnya? Saking hebatnya rame jamaah begitu hebat. Tuh Ibu Bapak sekalian. Ada apa dengan Kiai Abdul Ghani? Ya, Kiai Abdul Ghani ada apa? Beliau waktu itu menghias dirinya betul-betul masya
Itu yang kita cari, guru yang begitu. Bukan ada ustaz yang celah-celah mulu. Ya, celah orang, celah ini, celah itu. Nauzubillah min zalik. Masya Allah. Nggak ada tuh pakai ilmu kodam. Kagak. Ya kagak ketemu. Ya. Ada ustaz baca di satu lagi kumpul di mana pakai ilmu kodam. Itu keluar tuh makhluk dari tempat situ. Keluar makhluk pakai ilmu kodam. Serem makhluknya. Kayak setan serem banget mukanya. Masya Allah. Keluar dari Jamal yang ngul begini. Keluar. Serem banget tuh. Ada keliput itu. Masya Allah. Ini ada ustadz dari Banten. Ya. Nggak sebut namanya. Kotorin mulut tahu nggak? Ya, kalau sebut namanya kotorin mulut. Ada banyak bicara sebut namanya. Kotor mulut kita yang begitu. Ya, wah nggak ada pakai ilmu kodam, kagak ada. Mana? Andul dia sana pakai ada muka ilmu kodam. Pakai ilmu kodam Muhammad bin Ali Ba'alawi nggak ada. Allah. Lu anak pemerintah, emang mesti sejarah mesti dicatat semuanya. Kan begitu kalian. Ya sampai kalau udah begitu Wali Songo pun udah terhina. Seganung Gunung Jati terhina, semua tsunami terhina semuanya. Ya, nauzubillah min. Ini yang menyebabkan bentrok antara majlis taklim. Karena ada kubu dia, kubu kita. Kan begitu. Sampai kemarin kita juga nggak tega juga. Orang yang benci habaib, kebetulan ketemu sama orang yang cinta habaib. Dipukulin tuh. Udah tua dipukul kayak Pak Cikatmo. Tua begini. Dia hantam, jebret. Dia tendang tuh gulik-gulik. Masya. Siapa? Lu benci ya Habib? Hajar buat. Nah, kan jadi apa tuh Ustaz? Anarkis sih berarti kan. Begitu. Ntar Ustaz ceramah lagi cerita Habib cinta. Ada orang nggak cinta. Gue diserang juga. Pas turun podium kita dipukulin begitu. Berapa nih Ustaz Zabidin? Repot. Tapi Ustaz nggak repot. Gue lawan. Dah, lo berani gue coba jajalin. Ya emang gue nggak punya. Gue punya ilmu cikabur. Gue lari kenceng begitu. Ilmu kudu kabur. Ya mesti. Makanya Ustaz di mana mesti punya dia. Ya, lo mau cabut celurit kayak apa kayak silakan. Hampir bengkok celurit lo kagak bakal. Begitu lihat tuh, mesti Ustaz. Jadi kalau kita khawatir kita ceramah lagi mulia karena habaib begini, datang menyerang. Wah, anti habaib, benci sama Habib, Masya Allah, la haula wala quwata. Tapi kita pengen habaib juga begitu, punya akhlak yang baik, bijak, jangan mengangkat di diri. Orang Nusantara kan 4 juga kalau begitu. Jadi 4, nah itulah bentrok kalau mau tahu sendiri kalian. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Takut bala turun. Nauzubillah min. Nah, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Jadi begitu, hati-hati. Malam tidur hati-hati. Siang hati-hati. Ibadah subuh kagak, bakal sunat fajar luar biasa Bapak Ibu. Ya, raqatal fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu paling lebih dari dunia isinya. Dunia isinya. Dunia itu bukan Indonesia semua. Tuh, wilayah negara itu dunia namanya. Dan segala isinya masih kalah dengan 2 rakaat fajar tuh. Habis sholat subuh, habis azan subuh masuk, sebelum sholat subuh sholat sunat fajar, usolli sunat al fajri ini udah. Lillahi ta 2 rakaat baca kuliah sama kulu selesai. Itu pahalanya lebih hebat dari dunia dan segala isinya. Masya Allah. Dan bukan omongan. Bukan fiktif, bukan. Nyata nanti. Bukan karena nggak cukup. Kalau 2 orang fajar, pala 2 isinya, kagak muat taruh di mana. Tapi begitu hebatnya. Oleh karenanya pahala luar biasa Bapak Ibu sekalian dari Allah Subhanahu. Tapi nanti, makanya ada di Al-Baqarah kata-kata yu'minuna bil ghaibi, percaya barang tuh, barang gaib pahala gaib, enggak, tapi ada. Tapi gue mana? Enggak ada, tapi ada. Enggak ada mana belum diberikan di dunia, disimpan sama Allah, ada tuh. Begitu sekalian. Masya Allah. Ya. Itu 2 rakaat fajar. Baru sholat subuh deh. Masya. Habis subuh zikir-zikir. Masya Allah. Enak berkah dah. Ya. Man sholat subuh fi jamaatin bahwa bizimatillah. Siapa orang sholat subuh berjamaah, dia dalam jaminan Allah. Dari mulai subuh, selesai dia pagi pulang ke rumah, aktivitas, itu orang dalam jaminan Allah. Artinya jaminan dalam kecintaan Allah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Jadi jangan sampai sholat subuh, sholatnya jangan fajar dulu. Ya, di rumah fajar baru sholat subuh. Sayang, pahala dunia segala isinya. Masya
Besok kita udah akhirat, Allah akhirat kan kita nggak tahu alam bagaimana. Baru pahala sebesar apapun. Masya Allah, kita sayang kita nggak ambil. Tuh di antara umat bayang kalau datang musibah, bencana, gempa, macam-macam, ya Allah. Al-bala ya'um, bala itu merata. Kalau dia turun semua juga kena. Ya, bukan yang orang jahat yang benar kena juga imbasnya. Kena malapetaka, kena musibahnya. Kenapa? Ya mau nggak mau. Ya, kebanyakan kemaksiatan sehingga begitu. Nah, mengkanter ini semua, ini majlis taklim. Ya, kelihatannya baca tahlil, baca yasin, sasawidin ya, baca maulid Nabi kita Muhammad. Dari hadis riwayat Abdurrahman bin Auf, anin Nabi SAW, dari Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang ahli dalam perdagangan, Abdurrahman bin Auf. Waktu dia hijrah ke Madinah, dia nggak bawa apa-apa. Orang Madinah, Ansor mau kasih dia hadiah, rumah, mau kasih istri lah. Dia hanya tanya, aina suq, di mana pasar? Tuh, coba tahu Pak RW. Karena dia memang apa? Otak dagang. Orang kalau otak dagang di mana aja dibuka pasti maju Sazabidin. Wah, dikasih udah. Akhirnya kaya, mewah Abdurrahman bin Auf. Dia cinta sama Nabi kita Muhammad SAW. Waktu dia dijamu, makanan enak, ya. Aduh, kalau bahasa kecil, aduh dan montong, nasi uduk, nasi biryani dengan kambingnya, sate kambing, sop kambingnya, kopi jahenya, tambah lagi apel, anggur, melon. Wah, bukan main deh. Tuh makanan mewah. Waktu dia mau makan, nangis dia saja, nangis. Lihat makanan enak, nangis. Kenapa ya, akhi Abdurrahman bin Auf? Kenapa ente nangis? Fadal, kul, silakan makan. La. Azkur Nabi SAW. Aku ingat Nabi. Nabi nggak pernah makan senikmat ini. Kalau aku makan nikmat ini, ya Allah aku malu sama Nabi. Begitu saja ini pasti untuk gitu tuh. Makanya kita gitu baca sarif itu lihat kembuli jangan ketawa nangis. Ya Allah, gue nggak enak kamu Saroni. Begitu kalian. Gitu ngomong mesti bu bapak sekalian. Jadi apa? Bungkus batu ustad. Begitu kalian. Nah ustad yang kembung. Ya begitu. Sampai kenapa? Karena Nabi nggak pernah makan enak. Nabi makan derita, jadi nangis. Ya, tapi itu kata, enggak apa-apa, nyenangin Nabi, ente makan. Kalau ente makan, Nabi cinta, Nabi senang. Begitu. Baru makan sesuatu. Begitu. Kalau gitu nih, maulid, ada montong. Masa ada marak, ada kembuli. Wah, bukan main. Dah. Udah pasang setan. Udah. Plastik di kantong udah siap. Masya Allah. Satu buat bungkus sepatu, satu sendal, satu buat berkat sisa. Masya Allah. Itu begitu. Nangis. Nah, apa kata anin Nabi SAW? Anogol ja'ani Jibril. Tuh. Datang Jibril kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Waqala, dan Jibril berkata, ya Muhammad, man shalla alaika. Man shalla alaika. Shalla alaihi. Ya, man shalla ahadun. Shalla alaihi sab'una alfa malak. Wa man sholat alaihil malak kana min ahlil jannah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, tidaklah seseorang selawat kepada engkau. Tuh, begitu. Selawat kepada engkau melainkan 70.000 malaikat tuh, ya, mensolatkan kepada dia. Ya, mensolatkan kepada dia. Ya. Illa sholla alaihi sab'una alfa malakin. Melainkan sholawat kepada orang tersebut yang salat padamu ya Muhammad 70.000 malaikat. Sab'un 70, alfa ribu malaikat. Itu malaikat baca salawat. Wa sholat ahlil malaika karena min ahlil jannah. Siapa yang malaikat salawat kepada orang itu, maka orang itu min ahlil. Tuh. Nah sekarang bagaimana yang bikin maulid? Yang baca maulid itu tuh hikmahnya. Jadi kalau kita baca maulid, malaikat salawat lagi pada kita. Nah kita min ahlil jan. Tuh, itu hebat potensi maulid. Baca riwayat maulid Nabi kita Muhammad. Tuh, jamaah ini yang kita penting ngaji. Makanya Bapak Ibu sekalian. Kita nggak ada dalil-dalil yang ngambang. Nggak ada. Semua jelas. Membangkitkan rasa mahabbah kita kepada Allah melalui baginda Nabi kita Muhammad. Tuh, gitu hikmah ngaji. Dulu begini pahalanya besar. Kapan? Besok kalau udah digulung, kalau udah dibungkus.
Karena belum tahuan, masih ngaji. Tapi dari bungkus baru senyum dia. Orang pada nangis, liatin kita di atas pembaringan, ditutupin kain begitu mau jadi gini. Orang pada nangis, sedih. Kita sebenarnya senyum. Kenapa? Kita tahu pahala kita begitu. Bagus nggak dikasih ngomong kita. Kasih ngomong, lagi begini, menangis ada. Lu jangan menangis loh, bikin susah gue lo. Gue udah enak begitu kalian. Kagak jadi dimandiin. Tuh, sebenarnya begitu ibu tuh, ya Allah. Jadi kalau dia udah orang Islam bermian kata Nabi, innal gobro raudotun min riyadil jannah wa hufratun min hubarin nar. Kuburan itu adalah bisa jadi taman dari taman sorga dan bisa jadi lobang daripada lobang neraka. Begitu kalian. Mana lobang itu apinya ngebus neraka ke kuburan tuh, keluar ke kuburan tuh kalian. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi. Tapi orang beriman, Allah raudhah min riyadil, dengan keimanan Allah jadikan kuburnya taman sorga. Bahkan diwasalahu, dikasih luas lagi kuburannya, saudara. Kira-kira kalau kita dikuburin ukuran 10 kali 10, kuburan kita satu orang nih, supaya 10 kan berarti 10 100 meter. Ada nggak yang mau gali? Pasti beko kan? Oh beko siapin. 100 meter gali kuburan buat satu orang. Apa kata orang? Bego nih orang. Ya, tuh. Artinya lebih luas dari itu. Memang kelihatannya sempit, tapi pas kita udah rapi, dia kuburan tertawa tuh si saudara kita, orang beriman. Kenapa? Karena tempat yuwassa alaihil gobru. Allah bikin luas di kuburan. Wayadi'u, dan Allah bikin cahayanya lagi. Terang cahaya kuburan tuh. Gelap-gelap tapi terang luar biasa. Dan Allah jadikan itu jannah khadra. Itu kuburan taman sorga yang berwarna hijau tuh. Artinya begitu hebat penataan tamannya. Ustaz mau tanya Bapak Ibu sekalian, kira-kira taman yang bagus rumput hijau apa rumput kering yang bagus? Nah, itu maknanya. Makanya termasuk mandang-mandang yang begini itu nyehatin mata, saudara. Makanya jangan suka ngeliatin kebakaran, itu merusak mata kita. Jangan liatin pembunuhan, pembantaian, itu merusak mata kita, bikin lemah saraf mata kita. Tapi ngelihat yang hijau-hijau, kita main di pohon jagung, kita lihat ya Allah, jagung udah. Main di pohon terong, kita lihat begitu. Main di pohon timun, kita lihat Masya Allah. Lihat di pohon kacang panjang, Allah. Lihat pohon kecipir, Masya Allah. Itu di mana taman-taman begitu, di mana daerah Jawa Barat, itu seger. Di Cibodas, kalau kita duduk, Masya Allah, gelar tikar di atas rumput, di bawah pohon pinus-pinusnya, duduk Masya Allah, pakai kopi sama termos, Allah nikmat banget. Ya, padahal sama kopinya, tapi makannya suasana lain tuh Sazabidin. Makan di sini, ngopi panas. Nih, coba lagi sahur puncak, adem Masya. Makan jagung sini lain, di puncak Masya, suasananya luar biasa. Jadi hadro tuh di apa sorga hijau warnanya, arti bagus penatapannya. Buat siapa? Lil mukmin, bagi orang yang beri. Kita insya Allah amin ya rabbal. Nah, udah tahuan potongan kita ketahuan. Besok lihat pada ketawa, Haji Muhammad udah ketawa, Ustadz Ustadz Japuza udah ketawa, Ibu Rohana Ibu ya, Rohana udah ketawa, Yakub udah ketawa. Emang di sini ketawa mulu? Soalnya bercanda lagi malaikat begitu. Ya. Ngomong malaikat Yakub, malaikat nggak boleh kita makan sepiring, nggak boleh. Aneh sepiring nggak ketelan, begitu kalian. Digampar malaikat. Lo kok yang benar kok begitu kalian. Ya, lo bisa bercanda sama Saroni boleh bercanda begitu. Kamu gue jangan bercanda begitu kalian. Ya. Sepiring kagak ketelan ya sepiring. Ya, begitu kan. Jadi orang udah biasa enak, insya Allah kuburan enak juga tuh Sazbidin. Udah biasa di sini begitu tuh, di sana begitu juga. Artinya Allah kasih surur gembira. Kenapa? Karena dia menyenangin orang. Di kuburan disenangin lagi, selalu baik begitu. Coba bikin susahin orang, kuburan susahin lagi. Jadi di Mekah begitu, Bu. Di Madinah begitu. Kita di sini suka nyusahin orang, nyakit orang. Besok kita di Madinah umroh, pasti dapat. Pasti dapat disakitin orang. Kenapa? Allah buktiin ini tanah haram untuk buktikan kamu waktu di kampung kamu begini, maka di sini aku balas biar kamu sadar begitu. Coba di sini kita tukang azan, sampai sono suruh azan dulu. Di kemah, lu azan deh udah masuk begitu, sampai itu.
Begitu. Nah di sini tukang bungkus berkah, di sana gitu juga. Tuh. Tahu-tahu depan kita ada plastik, begitu. La haula wala quwata. Enggak, itu tambahan enggak sebenarnya. Jadi begitu saya lihat, Masya Allah. Jadi hadrat taman luar biasa. Bagi siapa? Lil mu'min, saudara. Itu yang diberikan ini akhir daripada majelis taklim Bapak. Alhamdulillah. Jadi Bapak yang masih stabil, udah enak Haji Mahmud, udah enak, Jakub udah enak, Jabazar udah enak, termasuk Ustaz Bahwani udah enak. Siapa lagi yang udah pulang? Haji Sarwan, Haji Matroji, tuh lihat, ya Allah, pada kumpul, udah pada pulang udah. Masya, udah tinggal kita. Alhamdulillah masih ada waktu, bulan Rajab dapat. Maka dibaca doa, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna. Itu doa dari Nabi kita Muhammad. Ya Allah, biar berkah bulan Rajab tuh. Bulan Sya'ban juga berkah. Rajab berkah, lokasi lancar. Besok pada berangkat Tanah Abang beli baju buat Ramadan. Begini kalian ya. Berkah insya Allah. Satu gambar, oleh karenanya di sini yang perlu kita dikatakan wasyari'u ila maghfirah, buru-buru cari ampunan Allah, buru-buru wa jannatin, dan sorga. Aduh, yang luasnya 7 lapis lagi, 7 lapis. Itu Bapak tuh luas sorga, belum pernah ke sono sih kita. Yang udah ke sono, Masya. Buktinya siapa? Nabi Idris nggak mau keluar. Nabi Idris, Pak, waktu diajak main malaikat Israel, main ke sorga. Pas sorga, Masya Allah. Pas di sorga, di balik hordeng, ada bidadari cantik banget. Malaikat Israel ditipu sama Idris. Tuh. Udah selesai, gimana deh? Sudah selesai. Ya ayo kita keluar. Udah keluar, belaga ketinggalan sepatunya di dalam. Selalu ketinggalan. Udah keluar, apa kata Nabi Idris? Israel, maaf aku mesti balik. Kenapa? Sendal aku ketinggalan di dalam sor. Kata malaikat Israel, udah ambil sono. Kagak keluar-keluar. Israel dengerin, kapan keluar Idris? Udah masuk. Idris, kok belum keluar? Israel, aku yang pertama janji sama engkau, aku keluar. Tapi yang kedua, aku nggak jadi mau keluar lagi. Begitu. Israel bingung, takut sama Allah. Langsung lapor sama Allah, kata, ya Israel, udah lepasin. Idris urusan aku, katanya. Ya, ditanya. Idris, kenapa nggak mau keluar? Ya Rob, bukankah ini gini-gini tempat yang mulia, begini tempat orang ibadah? Betul, tapi bukan sekarang. Nanti kalau udah kiamat. Begitu kata Allah Subhanahu. Apa kata? Ya kalau memang mesti keluar ya Rob, jangan aku di sini, katanya. Aku mau keluar ke dunia, nggak mau. Taruh aku tempat, suatu tempat. Akhirnya Allah taruh langit keempat Nabi Idris alaihis. Jadi masih hidup Nabi Idris. Langsung Allah angkat tuh langit keempat. Begitu ya. Nabi Isa di langit kedua, saudara. Nabi Musa di langit keenam. Tuh jamaah kaum muslimin rahimah, di bawah semuanya. Jadi gara-gara lihat sorga agak mau keluar dia. Karena indahnya sorga. Tapi yang terakhir dia nyobain neraka. Nyobain neraka. Belum api nerakanya, ibu cobain sepatu neraka. Itu cakep pasangan. Waduh, ini apa kata Idris? Israel, ini apa? Ini selop neraka. Aku pengen cobain. Oh jangan, katanya. Bahaya. Ya enggak, aku pengen tahu, katanya. Minta izin sama Allah. Dapat izin, dia cobain tuh buat sepatu. Sekali cobain, sekali pakai, langsung pingsan. Wapi badrawaya, langsung otaknya mendidih. Tapi dengan izin Allah, nggak rusak tuh otak. Cuman dikasih tahu mendidih. Karena sangat panas tuh sepatu. Nah kalau sepatu neraka panas, bagaimana nerakanya? Kan begitu gambarannya kan? Itu mafhum mukhalafahnya. Ya kalimat mantuknya seperti ini, mafhumnya begini. Kalau sepatu udah panas, bagaimana bahan api? Tuh api itu Bapak sekalian. Nah mengkanter itu semua, maka dengan adanya kegiatan zikrullah. Alhamdulillah. Nah makanya sekarang sehari buru-buru minta ampunan sama Allah. Apalagi wal kazil, tahan amarah. Bulan Rajab jangan, karena Rajab Syahrul Asam, bulan Allah yang tuli, ya, yang tuli. Nggak mau dengerin kata-kata jelek di bulan Rajab. Udah waktu untuk murahama bainana wa bainahum, antara kita antara mereka mesti murahama, saling kasih sayang tuh, ya. Wal kazul gaz wal afinan nas, dan saling maafkan. Udah lepas dunia begitu. Nah kita dunia begini Allah. No, sekarang kita bilang tuh dunia Amerika udah kagak ada dunianya, udah kagak ada dunianya, habis sudah. Kita kaya, kayaan kita sama dia nggak punya apa-apa, cuman baju yang nempel di badannya, udah nggak ada lain lagi.
Kalau itu kotor dibasah, kagak bisa ganti. Kenapa? Mau ganti di mana? Tokonya kebakaran. Semuanya sama habis, tinggal sumbangan dari berbagai negara. Ini hari ngemis Amerika minta bantuan berbagai macam negara. Itu Bapak sekalian. Nah ini mengkada, mari sama-sama ya. Jangan lupa ibadah kepada Allah Subhanahu, amalin semampu kita. Nah satu gambar jadi sering baca ya zal jalali wal, itu amalan guru sekumpul. Ya zal jalal ikram, ya zal jalal, ya zal jalal. Kita baca 100 kali setiap hari. Mau baca habis subuh boleh, mau baca habis maghrib boleh, mau baca habis duha boleh. Yang penting satu hari baca 100. Insya Allah apa aktivitas kita, baik segi perniagaan dan sebagainya, Allah akan berikan kemudahan. Nah diantaranya karena itu bocoran daripada amalan guru sekumpul. Ya zal jalali wal ikram. Baca sabidin, ya begitu. Kita buka toko, kita baca 100 kali. Buka deh, bismillah, Allahu Akbar. Mau ngojek, bismillah, Allah baca 100 kali. Bismillah, Allahu Akbar. Apapun aktivitas baca itu, insya Allah, Allah akan kasih fadl, kurnia, dan kelebihan daripada kegiatan amalia dunia kita. Insya Allah. Nah, hadirin sekalian, ini saja secara di malam hari ini berkaitan dengan bulan Rajab. Jadi khusus bulan Rajab ini kita banyakin Rabbi firli warhamni wa tub alayya, minta ampun kepada Allah atas segala kekurangan kita, khilaf dan sebagainya, agar Allah terima taubat kita, termasuk kita minat taibin at-taib minaz zanbi kama la zanbalah. Orang yang bertobat daripada dosanya sama dia kagak punya dosa lagi. Alhamdulillah. Wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Allah karena Allah Maha pengampun. Itu kaum muslimin rahimakumullah. Jadi tanggal tidak tetap eksis sebagaimana Ustaz Mawi tadi terangkan, program konsultasi dan lain. Insya Allah Allah kasih kelancaran. Amin. Arisannya jalan lancar, insya Allah. Begitu arisannya, amin, arisan enak ya Allah. Jadi ada ajang silaturahmi, ajang pertemuan begitu, benar-benar bagus itu ya. Ustaz Zabidin arisan, apalagi arisannya sebulan 1 juta, enak kalian ya. Yang ikut 50 orang, 50 juta skill masuk. Habis itu kita pergi kemana ke bayar-bayar gitu. Nauzubillah min zalik ya, pas keluar 50 juta, Masya Allah ya. Luar biasa. Itu enaknya langsung umroh. Sampai sore tegur di tarisannya begitu. Malaikat iseng di tarisannya. Iya malaikat, bagus, alhamdulillah bisa sampai begitu. Insya Allah ya. Nah hadirin sekalian, ini saya saran ibu sekalian ya. Mudah-mudahan pada waktunya semua tanggal pada sampai Ramadan, sampai sampai nanti insya Allah ijabah lebih hazin niyah hadrat Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Jadi Ustaz belum sempat beberkan habis surat Al-A'raf ayat 130. Jadi wasari'u ila maghfiratin, itu ayat surat Al-A'raf ayat 133, 33, 34, 35, 133, 134, 135 sampai di situ ayatnya. Masya Allah, informasi dari Allah buat hamba yang terkasih, buat hamba yang tersayang, agar dia lebih disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yadhaswarikum wa la idza aznabikum wa la amwalikum wa la qulubikum wa amalikum. Allah enggak pandang wajah, badan, keadaan, harta, jabat, pangkat, la, tapi ya ilah qulubikum wa amalikum. Allah pandang hati kita dan amal perbuatan. Insya Allah. Terima kasih. Doanya kembali pada Ustaz Ubay Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.